Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik sehat aja. semuanya ya, Sehat, Bapak dan Bu. Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai asesmen. Saya izin untuk men-share screen saya ya, Bapak dan Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah, Ibu? Sudah. Ya, baik, kita mulai saja ya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai asesmen. Mungkin asesmen ini kan tidak asing lagi ya untuk kita sebagai pendidik. Pasti sehari-harinya kita selalu melakukan asesmen terhadap peserta didik. Nah, sebetulnya apa prinsipnya? Ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, laporan kemajuan belajar harus bersifat sederhana dan juga informatif. Kemudian, ada apa saja jenis asesmen? Yang pertama ada diagnostik, yang kedua formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen diagnostik, sama halnya seperti seorang pasien yang datang ke dokter ya, dokter itu mendiagnosa penyakitnya apa. Nah, untuk asesmen diagnostik juga sama. Jadi, guru itu harus bisa mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen ini terbagi menjadi 2, yaitu ada non-kognitif dan kognitif. Tujuannya juga berbeda ya. Untuk yang non-kognitif diantaranya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan untuk asesmen diagnostik kognitif, itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di asinkronus kemarin, Bapak dan Ibu sudah membuat rancangan asesmen diagnostik ya, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana hasil rancangan asesmennya? Ada Ibu saya? Boleh, Bu Indri, sebentar. Saya Ibu? Iya. Boleh, Bu Baik, Indri. saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kemarin, begitu tentang penyusunan rancangan diagnostik yang non-kognitif dan kognitif. Baik, saya izin untuk share screen. Boleh. Ya, baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk filenya? Ya, sudah ada Bu Indri. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah, iya, baik ya. Baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana rancangan asesmen diagnostik yang telah kami buat, di mana di sini untuk jenjang kelasnya itu SMP kelas 7, capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, dengan tujuan pembelajarannya yaitu adalah peserta didik mampu membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dengan pengamatan lingkungan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk asesmen non-kognitif ini, di sini informasi apa sih yang bisa digali? Yang pertama itu adalah kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, apa saja aktivitas kamu selama belajar dari rumah? Lalu, aktivitas peserta didik selama belajar dari rumah, yaitu dengan memberikan pertanyaan, hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lalu ada informasi selanjutnya itu kondisi keluarga peserta didik dan pergaulan peserta didik dengan memberikan pertanyaan kuncinya, apa harapan kamu?
Lalu selanjutnya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk asesmen kognitif non kognitif ini. Yang pertama tahap persiapan, di mana guru menyiapkan alat bantu bisa berupa gambar ya yang mewakili emosi peserta didik dan menyiapkan pertanyaan panduan. Kemudian guru membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas peserta didik. Tahap selanjutnya itu adalah pelaksanaan, di mana guru meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Lalu tindak lanjutnya yaitu guru mengidentifikasi peserta didik dengan ekspresi emosi negatif dan mengajak untuk berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan peserta didik dan orang tua apabila diperlukan, dan mengulangi pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini secara berkala pada awal pembelajaran. Nah, ini contoh dari gambar-gambar ekspresi emosinya. Jadi nanti di sini peserta didik dapat memilih kira-kira ekspresi emosi apa yang mereka rasakan saat itu gitu ya. Lalu untuk asesmen yang kognitifnya yaitu berupa pertanyaan ya, di mana materinya itu adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Durasinya itu sekitar 60 menit ya. Yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini kemungkinan jawabannya siswa akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja dan benda tak hidup itu apa saja. Dengan skornya itu rentangnya itu adalah kurang dari 60 itu kurang, di atas 60 sampai 73 cukup, di atas 73 sampai 87 itu baik, dan di atas 87 sampai 100 itu amat baik. Nah, rencana tindak lanjutan ini adalah melakukan pendampingan untuk peserta didik yang belum memenuhi tujuan pembelajaran. Lalu untuk pertanyaan kedua ini adalah mobil mempunyai sebagian besar ciri makhluk hidup, bisa bergerak, peka terhadap rangsang karena jika di pedal pedal gas diinjak mobil akan melaju, butuh makanan yaitu bahan bakar dan oli, mengeluarkan sisa metabolisme dari knalpotnya. Namun kenapa mobil ini tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup ya? Nah, di sini kalau jawaban pertanyaannya ini karena merupakan benda tak hidup. Nah, ini kembali lagi ke ciri-cirinya begitu ya. Untuk skornya sama ya, seperti pertanyaan awal. Lalu untuk tindak lanjutnya itu adalah melakukan pendampingan untuk peserta didik yang belum memenuhi tujuan pembelajaran begitu. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya bagaimana cara mengklasifikasikan pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini dijelaskan urutannya begitu ya. Yang pertama dari langkah-langkahnya beberapa spesies dikelompokkan agar dapat membentuk takson genus, kemudian genusnya itu memiliki ciri tertentu dikelompokkan agar dapat membentuk takson familia, kemudian beberapa familia dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan agar dapat membentuk takson ordo, lalu beberapa ordo dikelompokkan agar membentuk takson kelas, dan terakhir adalah beberapa takson kelas ini yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan agar membentuk takson filum untuk hewan dan takson divisio untuk tumbuhan. Nah, dengan melakukan cara tersebut, maka terbentuk tingkatan klasifikasi, gitu ya, mulai dari indom, filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, hingga yang terakhir adalah spesies. Lalu langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Yang pertama itu yang dilakukan guru adalah perencanaan, menentukan waktunya kapan, skor penilaiannya seperti apa, instrumennya gimana, ya, dan tim penilainya seperti apa. Lalu pelaksanaannya, bagaimana melakukan kegiatan asesmen dan pengolahan asesmennya. Lalu yang terakhir adalah pelaporan, yaitu di mana rekomendasi untuk pelaksanaan pendampingan terhadap peserta didik yang belum mencapai fase D. Untuk alat bantu yang dibutuhkan itu berupa video pembelajaran, bisa juga diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu studi kasus, dan juga melakukan pengamatan langsung pada lingkungan sekitar. Mungkin itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami, Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tanggapan, mungkin ada juga yang mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, mungkin di antara rekan-rekannya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan atau mengomentari? Silakan. Saya Bu. Iya, boleh Bu Yunasri. Iya, boleh Bu Indri, boleh Bu Yuni, mau tanya, idealnya berapa kali ya kita memberikan assessment non kognitif itu gitu? Atau ada idealnya atau bagaimana? Terima kasih.
Iya, Enggak, baik. Bu Indri mau menjawab Baik, dulu. iya, baik ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk rekan lainnya. Jadi untuk sepemahaman untuk diagnostik ini memang dilakukan di awal pembelajaran Ibu biasanya. Bisa dilakukan berkali-kali pada awal pembelajaran biasanya Ibu. Jadi memang ketika di awal pembelajaran itu kan kita harus mengetahui bagaimana emosionalnya siswa begitu ya. Apalagi kalau misalnya eh, awalnya itu misalnya siswa itu daring begitu ya, tiba misalnya pada tahun baru masuk tatap muka. Nah, biasanya kan itu emosional siswanya sudah berubah begitu ya, Bu ya. Dari fase ketika belajar di sekolah, lalu selama setahun lebih ada di rumah, dan hingga akhirnya nanti misalnya masuk kembali. Nah, biasanya itu dilakukan di awal pembelajaran, Ibu. Bisa dilakukan secara berkala, tapi biasanya memang dilakukan di awal pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Mungkin Bu Yuni. Bu Yunung sih, gitu saja. Ya, ya, terima kasih Bu Inti. Ya, betul ya. Jadi kalau asesmen diagnostik diagnostik kognitif itu ada non kognitif biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa seperti apa sebelum masuk ke pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan atau sepakat dengan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum masuk ke pembelajaran. Seperti itu. Baik, saya teruskan ya Bapak dan Ibu, izin untuk share lagi screen-nya. Nah, kemudian kalau tadi asesmen diagnostik ya, yang berikutnya ada asesmen formatif dan sumatif ya. Mungkin ini sering kita lakukan. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang formatif itu biasanya dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid. Kemudian fungsinya memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian juga kalau bagi murid, asesmen ini berfungsi membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek apa saja yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, nah ini fungsinya memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri. Kemudian kalau yang asesmen sumatif, ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran dan biasanya punya pengaruh yang cukup besar, sehingga seringnya diprioritaskan menjadi asesmen yang paling akhir yang menentukan ya terhadap nilai akhir murid. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir sumatif ini dapat dipergunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, berdasarkan fungsinya, asesmen ini ada 3 ya, ada asesmen as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Kalau asesmen as learning, jadi asesmen itu digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau for learning, itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan assessment of learning digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat kondisi pada saat ini ya, assessment of learning itu biasanya lebih berat porsinya dibandingkan assessment for learning dengan as learning. Ini biasanya kalau kita memberikan assessment sumatif biasanya porsinya lebih besar dibandingkan dengan assessment pada prosesnya. Nah, harapannya di kurikulum sekolah penggerak ini adalah assessment for learning dengan assessment as learning-nya itu lebih berat dibandingkan dari of learning-nya. Nah, kalau kita lihat piramidanya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi piramida yang bawah itu lebih besar. Jadi assessment as learning-nya. Jadi lebih banyak proporsi assessment formatifnya daripada sumatifnya. Harapannya jadi ada penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada hasil akhir. Ya. Kemudian bentuk asesmennya seperti apa? Contohnya, asesmennya bisa yang tidak tertulis ataupun tertulis. Misalnya yang tidak tertulis ada diskusi kelas, drama, presentasi, produk, ada tes lisan juga. Kemudian kalau yang tertulis bisa refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis.
Nah, kemudian yang terakhir ini ada umpan balik ya. Ada umpan balik ini, sebentar ya, tidak terlihat ya. Sebentar. Nah, umpan balik ini adalah kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan kegiatan, kemudian, sebentar Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ya, biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan dan hal yang apa yang butuh diperbaiki ya, dan bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, umpan balik ini apa tujuannya bagi guru? Bisa memberikan informasi mengenai perkembangan murid, dan bagi murid bisa membantu mengetahui kekurangan dan kelebihan, dan memberikan umpan balik juga kepada sesama temannya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau kita diskusikan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, baik, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.